السلام عليك صلوات عليك أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك. Selanjutnya acara tausiah akan dipimpin oleh Abi Dadan. Dipersilahkan kepada beliau. Baik. Ya mau ceramah kuenya datang. Ya dilihatin aja dulu ya. Biar enak kalau dipotonya banyak makanan gitu ya. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna mil'us samawati ka mil'ul ardika wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du adada ma hamidakal hamidun wa adada ma ghafala an dzikrikal ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minna. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan selaku tuan rumah Ibu Emi dan Bapak Imam Jauhari hafizahullah fi tuli hayati, kita doakan semoga keduanya senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah mudahkan semua urusan kebaikannya, dan Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah, dan Allah anugerahkan kepadanya keturunan yang soleh dan solehah.
para tokoh masyarakat, para asatidah, guru-guru yang mulia yang hadir di kesempatan pagi menjelang siang ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Kita doakan mudah-mudahan para guru, para tokoh masyarakat senantiasa Allah berikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang penuh dengan kebaikan, lingkungan yang tumbuh curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Allah muliakan, terima kasih kepada MC pembawa acara. Ini MC fenomenal juga ini, Masya Allah. Ini MC terbaik se-Asia Tenggara katanya. Luar biasa ya. Ya Pak RW, warganya Pak RW ya. Iya, pokoknya kalau ada acara udah jangan jauh-jauh MC-nya ini aja ya. Terima kasih. Ini hari ini kita berkumpul dalam rangka tahadus binikmah, minta doa. Jadi kalau dilihat tulisannya berarti menjelang pernikahan, berarti belum menikah. Kapan pernikahannya? Pekan depan. Yang tadi sambutan calon ya? Iya, penuh ketakutan ya, Masya Allah. Tenang, saya pernah ada di posisi kamu dulu ya. Dulu. Sekarang aja ada girasan ini dikit ya. Setelah punya anak 5 begini nih. Dulu sama bujangan saya kayak gini, kalem ya Allah, Masya Allah ya. Sekarang jadi nggak bisa diem ini ya. Jadi saya mau panggil dulu namanya Mas Muhammad Rishad ya. Insya Allah ini hadir juga calon kedua mempelai. Yang pertama ini mbaknya. Ini bahasa Inggris ya. Ini kalau bahasa Jawa jadi beda artinya ini. Angel sama angel. Jadi manggilnya apa? Angel, oh angel. Nyarap pakai uduk aja angel ya. Ya karena kalau pakai bahasa Jawa susah ini angel jadinya ya. Angel Permata Jauhari, waduh Masya Allah ini belakangnya Esos, MBA, Embus, apa ini? Masya Allah luar biasa ya, luar biasa ini ya. Terima kasih dan Mas Muhammad Rishad Azhari ST. Ya Mas tenang Mas ya, udah bisa tenang udah. Ada air nggak kasih minum Bu? Ini saya takut pingsan nih, kalau pingsan gimana gotongin? Ya Bismillah. Mas dari mana asalnya? Tetangga. Udah apa tetangga biasa aja kayak dalam teror gitu ya. Tenang Mas ya, saya beli motivasi ya. Masya Allah ini tetangga ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul bersama mendoakan Mbak Angel dengan Mas Rishad atau apa nih panggil Rishad ya, Mbak Angel dan Mas Rishad yang insya Allah sepekan lagi akan melangsungkan pernikahan. Berarti ini pernikahannya di sini Pak RW. Oh berarti ini hanya untuk ini aja. Masya Allah luar biasa. Jadi saya ulang tanggal berapa? 14. Mudah-mudahan lumayan bisa hadir ya. Alhamdulillah ya. Amin. Bisa makan enak 2 bulan ya. Jadi ibu-ibu bisa hadir tanggal 14. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan acaranya lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau sekarang saya mau menyampaikan nasihat. Kira-kira nasihat pernikahan itu buat calon mempelai apa buat kita semua? Bener ya? Ya, bukan buat kedua mempelai saja ya, bukan buat calon kedua mempelai, tapi untuk kita. Karena sesungguhnya ibadah kita ini, Allah menciptakan kita di dunia ini tujuannya cuma satu Bu, untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Maka ibadah yang sedang kita lakukan ini dan akan masyarakat lakukan ini adalah ibadah terpanjang. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya baca Quran, ibadah itu bukan hanya ngaji, ibadah itu bukan hanya bersedekah, tapi ibadah itu adalah setiap sesuatu yang mendatangkan cintanya Allah, segala sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah, itu disebut dengan ibadah. Maka pernikahan juga disebut dengan apa? Ibadah. Syaratnya apa? Mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu. Kalau ini mah kalau ya ibadah hanya sholat, berarti ibadah kita nggak banyak dong. Sementara Allah ciptakan kita untuk apa? Beribadah. Berapa lama kita sholat? Berapa lama Bu sholat? 5 menit. Yakin 5 menit? Nggak percaya. Itu 5 menit dengan wudhu, nyari mukena, beresin sejadah gitu ya. Sama matiin AC, sama matiin TV tuh. Itu 5 menit tuh. Jadi kita tuh nggak pernah lama ibadah sholatnya. Baca Quran apalagi. Sebelum baca Quran mata seger banget, begitu megang nguap lulu ya. Baru kita tahu gitu. Gak akan lama ibadah kita kalau hanya baca Quran, sholat. Sementara satu hari itu berapa? 24 jam. Maka bagaimana supaya 24 jam ini bernilai ibadah? Salah satu di antara jalan terbaik adalah dengan rumah tangga. Makanya Mas Rishad ya, bismillah. Ya Mbak Angel siap ya. Karena ini sesaat lagi
Kalau sudah rumah tangga, argo pahalanya beda. Kalau sekarang ini, Masya Allah, belum jalan argo kebaikannya. Tapi nanti kalau sudah rumah tangga, argo pahalanya berjalan. Makanya salah satu di antara Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Salah satu ibadah yang paling dibenci oleh setan itu apa? Pernikahan. Setan nggak mau banget orang manusia itu menikah, nggak mau. Kenapa? Karena kalau sudah menikah akan mendatangkan banyak kebaikan, akan mendatangkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah, dan akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha. Iya, itu pernikahan begitu tujuannya. Makanya hati-hati nih Mas Rizat, Mbak Angel, hati-hati. Sekarang banyak fenomena aneh. Orang nikah pengennya apa? Child free. Apa child free itu? Nggak mau punya anak, aneh nggak? Aneh kok nikah nggak mau punya anak. Padahal tujuan pernikahan adalah punya keturunan. Dan keturunan yang mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Apalagi di Jepang lebih aneh lagi. Orang nggak pada mau nikah. Kenapa? Takut tadi badannya rusak, perubahan bentuk, nggak mau ribet. Makanya orang Jepang kawin sama boneka. Iya bener. Makanya sekarang orang Indonesia banyak yang kerja di Jepang. Kenapa coba? Karena kekurangan sumber daya manusia. Iya, banyak yang di Jepang sekarang. Tetangga saya kemarin ada yang berangkat ke Jepang juga. Kenapa? Karena di sana kurang tenaga kerjanya. Orangnya nggak ada. Canggih-canggih, teknologinya canggih, tapi karena konsep orang Jepang tuh nggak mau menikah. Kalaupun nikah dengan siapa? Boneka. Aneh apa aneh? Ini bertentangan dengan syariat. Maka Islam mengajarkan, ayo, wahai orang anak-anak muda yang kamu punya sanggup dengan harta, dengan kemampuan, falyatazawwaj, maka menikah. Maka pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Kalau sudah akad nikah nanti setiap detiknya dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Maka yang namanya ibadah bekalnya apa? Ilmu. Ya, ibadah itu bekalnya apa? Ilmu. Ibu pernah ngelihat anak kecil ke masjid nggak? Anak kecil ke masjid pernah lihat? Apa yang terjadi anak kecil ke masjid? Ribut, lari-lari. Kenapa? Karena belum punya ilmu. Rusaknya lebih banyak daripada masalahnya. Ada nggak kebaikannya? Ada, tapi rusaknya lebih banyak. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsaru min maslih. Orang yang beribadah tanpa dibekali dengan ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Termasuk rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak dibekali dengan ilmu, maka rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Ya, Mas Rashid ya? Rishad, terbalik ya. Mas Rishad dan Mbak Angel, persiapan menjelang pernikahan bukan hanya materi, bukan hanya uang, bukan hanya tempat tinggal, tapi yang paling penting apa? Ilmu. Karena rumah tangga kalau nggak bekal dengan ilmu, rusaknya lebih banyak. Contoh, kita mendengar dalam rumah tangga ada KDRT, kekerasan dalam rumah. Ada apa ada? Yang jadi korban suami apa istri? Yang benar. Hah? Kekerasan dalam rumah tangga yang jadi korban suami atau istri? Hah? Istri. Benar. Suami, istri, anak ibu mah. Suami atau istri yang jadi korban? Hah? Tergantung. Jadi dibagi dua, Bu. Kalau kekerasan fisik yang jadi korban perempuan. Kalau kekerasan psikis yang jadi korban siapa? Laki-laki itu ya. Kayak Pak RW itu, Pak RW itu salah satu korban psikis kita, laki-laki Pak RW ya. Diteror sama bini, "Papa pulang buruan cepet," gitu ya. Ini saldo udah menipis nih kan begitu ya. Jadi kalau kekerasan fisik itu laki-laki, perempuan jadi korban. Tapi kekerasan psikis, kejiwaan, kadang-kadang laki yang jadi korban. Kenapa itu terjadi? Karena kurang ilmu. Ada nggak suami yang mukul istrinya? Ada. Bahkan yang membunuh istrinya ada. Aneh nggak? Di saat suami harus menjaga istrinya, dia malah melukai istrinya. Kenapa itu terjadi? Karena kurang ilmu. Ada nggak istri yang melawan suaminya? Ada Pak RW? Ada ya, di lingkungan ini ada ya, misalnya gitu ya. Kok bisa istri ngelawan suami? Kok bisa istri membangkang suami? Berarti kenapa? Istrinya kurang ilmu. Maka ini penting, ini nasihat buat yang lagi ngomong sama. Ini juga nasihat buat istri saya. Karena rumah tangga yang dibangun kurang ilmu, rusaknya lebih banyak daripada maslahatnya. Maka oleh karena itu penting kita belajar. Sebetulnya di Kemenang itu Mbak Angel, sebelum nikah ada pendidikan pranikah dulu. Dapat nggak? Nggak dapat ya. Seharusnya dapat, Bu. Bener nggak? Kalau ibu lihat di buku nikah itu ada pendidikan sebelum pernikahan. Tapi kita ambil nggak kadang-kadang? Enggak. Tahu-tahu nikah aja. Nggak sempet mikirin itu karena mikirin tenda, mikirin sound, mikirin snack gitu ya.
Kita sibuk mikirin itu, sementara kita lupa dengan ilmu. Makanya nih Mas Risad dan Mbak Angel sebelum pernikahan bekali dengan ilmu. Dan untuk para pengantin senior juga harus punya ilmu. Kita walaupun udah lama Bu harus bekali dengan ilmu. Karena apa? Kalau tidak dibekali dengan ilmu, rusaknya lebih banyak. Maka sekarang kita akan belajar dua. Dari sisi perempuan, karena ini hadir dua-duanya, kita ambil dari keduanya. Dua-duanya harus memperbaiki diri. Dan ingat ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, dimanapun inti belajar itu bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri sendiri. Itu prinsip dalam menuntut ilmu. Selalu saya ingatkan ibu-ibu kalau ngaji itu, jangan pernah ngaji itu ingin merubah orang, tapi rubah siapa? Kalau pengen punya anak soleh, siapa dulu yang harus soleh? Ibu bapaknya, orang tuanya. Kalau pengen punya suami yang soleh, siapa dulu yang harus soleha? Istrinya. Kalau pengen punya istri soleha, siapa dulu yang harus soleh? Suaminya. Begitu. Jangan nuntut, jangan banyak minta, sementara diri dalam diri kita nggak ada. Itu jangan, nggak boleh. Makanya nuntut ilmu, belajar itu jangan ingin memperbaiki orang. Salah. Ngaji biar laki gua bener. Salah. Bukan itu. Tujuan ibu ngaji biar ibu yang bener gitu maksudnya. Kita kan gitu, kalau belajar teh pengennya nyerang orang melulu. Kita tuh kalau nuntut ilmu pengennya nganuin orang mulu, sementara lupa dengan diri kita sendiri. Sudah, kalau nggak salah saya pernah sampaikan cerita ini, misalnya Bapak Ibu rumah tangga pernah ada masalah nggak? Pak RW dah pernah ada masalah nggak sama ibu? Kayaknya enggak ya, adem-adem aja. Misalnya nih Pak RW sama Bu RW misalnya ada masalah, lagi kesel, Bu RW kesel banget sama suami misalnya, lagi marahan, tiba-tiba di grup WA, kan Bu RW ada grup WA kan banyak ya, ada yang suka ngirimin artikel agama tuh ya, keutamaan sholat ini, keutamaan ini, terus tiba-tiba ada yang ngirimin gini Bu, kiat-kiat menjadi istri yang penyabar, materinya, ibu lagi marahan sama suami ini. Terus nggak lama ada yang ngirim lagi artikel di bawahnya, ciri-ciri suami penghuni neraka. Mana yang ibu mau baca? Ayo, ibu lagi kesal sama suami ini. Tuh kan dibaca katanya, ciri-ciri suami penghuni neraka, katanya begitu dibaca. Padahal seharusnya dibaca yang mana? Yang pertama dong, kiat-kiat menjadi istri yang kita lagi kesel sama suami, kita perbaiki diri kita. Mana? Baca kiat-kiat menjadi istri yang sabar. Oh begini caranya ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi istri yang sabar. Kita enggak. Kita baca yang ciri-ciri suami penghuni neraka. Baca sama dia kan. Tuh kan bener ada dia tuh. Dari 5, 6 dia ada di sini nih semua tuh. Waduh, cirinya 5 kata dia ada 6. Suaminya ada yang belum dicatat, ada lagi satu lagi kurang, ini 1 katanya. Pertanyaannya, setelah ibu baca, apa yang ibu lakukan? Udah dibaca nih, apa nih? Di forward kemana? Ini ke suaminya. Biar dia tahu nih, saya kirim ke laki saya. Suaminya kan di kantor, Pak RW lagi di kantor, lagi kerja gitu. Tiba-tiba ada foto WA. Link. Oh, malampir WA gitu ya. Namanya istrinya mana? Begitu dibaca, kira-kira Pak RW tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Marah nggak? Kurang ajar gua ciri-ciri suami penghuni neraka. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Tanya sama Google, ciri-ciri istri penghuni neraka ada nggak? Kata Google ada nih, gitu dikirim sama Google. Ada, wow. Setelah dibaca oleh suaminya diapain? Kirim lagi ke istrinya. Nih, lu gak ada nih tuh. Betul. Pertanyaan masalahnya selesai nggak? Kisah ini masya Allah Bu, ini bukan sekali 2 kali rumah tangga begitu mulu kejadian. Jadi banyak istri teh, ada begini perempuan nih, acara maulid, Ustaz, nanti materinya bilangin ya para suami. Wah, saya cekek juga di jamaah begini nih. Kata saya, kita tuh ngaji bukan memperbaiki orang, tapi memperbaiki diri sendiri. Ya kita tuh kadang-kadang begitu. Ya selalu ingin memperbaiki orang, sementara lupa kita tidak memperbaiki diri. Makanya Mbak Angel, Mas Risad, ya. Mumpung belum udah, kalau ini kita udah nyampe mau maghrib nih semua nih, udah asar ada mau maghrib tuh udah ya. Ini mumpung baru mau landing nih, mau berangkat, siapin ilmunya. Pokoknya kunci rumah tangga ilmu udah. Apakah rumah tangga dengan ustadz itu jaminan bahagia? Enggak. Banyak juga yang berantakan sama ustadz. Kenapa? Berarti nggak dipakai ilmunya. Udah begitu dulu. Apakah dengan orang yang berpendidikan tinggi bisa bahagia? Enggak juga. Berapa banyak yang rumah tangganya rusak gara-gara enggak mau dipakai ilmunya. Dan tidak sedikit orang, mohon maaf, secara ekonomi terbatas, secara ilmu agama juga nggak banyak, tapi mengamalkan nilai-nilai agama, insya Allah itu akan langgeng. Ya makanya nasihat itu buat siapa? Buat kita semua. Setuju? Mari kita bahas, karena ini ada
mempelai laki-laki ini, jadi kita bahasnya dua. Yang kita bahas calon laki-laki atau calon perempuan dulu, Bu? Hah? Yang mana dulu? Yang mana dulu? Hah? Perempuan dulu. Masya Allah, udah siap dihajar kayaknya dia. Mbak Angel siap ya? Katanya ke perempuan dulu, Mbak Angel. Ya, izin Mbak Angel. Mbak Angel ini dan mbak-mbak yang lain di belakang nih ya. Maaf, ada hanya mbah-mbah yang lain. Ada hanya di belakang mbah. Nih perhatikan Mbak Angel ya. Jadi salah satu di antara kebaikan rumah tangga itu nanti setelah menikah, hari ini sampai minggu depan, Abi mau tanya, surga Mbak Angel ada di mana? Di orang tua ya. Nanti setelah menikah surganya kemana? Pindah bener? Yakin pindah? Yakin? Boleh bisa berubah kok, jawabannya masih bisa berubah. Hah? Yakin suami? Jadi suami itu surga Mbak Angel, setuju nanti? Berarti kalau ngelihat suami kayak ngelihat apa? Iya, lihat, wah gitu kan, wah gitu, wah surgaku. Tidak sedikit perempuan ngeliat suaminya tuh kayak sama musuh, dia laki-laki dia banget gitu, ayolah dia lagi baik. Padahal itu surganya. Iya, itu surganya. Nggak banyak perempuan yang sadar surganya itu ada di mana. Bahkan banyak ada perempuan begini, emang surga jalannya lewat dia doang, bisa lewat yang lain nanti begitu. Kita lewat jalan tikus aja ada begitu. Hei, ini yang banyak perempuan tuh, maaf ya Mbak Angel, banyak perempuan nggak mau ngambil jalan, padahal jalan lewat suami itu sebagaimana jalan kita berbakti kepada orang. Dan ibu tahu nih, di antara penghalang perempuan masuk surga itu bukan karena maksiatnya, bukan. Padahal ahli maksiat itu bukan perempuan, tapi kita nih laki-laki ahli maksiat. Coba aja saya tanya, yang suka minum homer laki-laki perempuan? Yang narkoba, yang main judi, yang main perempuan? Ya iya laki-laki, masa perempuan main perempuan? Jeruk makan jeruk itu. Artinya apa? Laki-laki itu peluang maksiat itu banyak banget, terbuka lebar. Tapi kalau ditanya siapa yang rajin ibadah? Perempuan. Coba yang majlis taklim paling rame, kalau ada pengajian yang paling semangat, perempuan. Kalau ada santunan bakti sosial yang paling semangat, iya majlis taklim yang paling aktif, perempuan. Di neraka paling banyak, lah itu ngaku itu ya. Iya, artinya apa? Kok bisa perempuan ibadahnya paling gacor, paling semangat? Puasa Senin Kemis siapa yang paling rajin? Perempuan. Apalagi yang punya tujuan diet mah, rajin banget itu tuh. Iya, artinya apa? Perempuan mah masalah ibadah, sholat duha, macam-macam. Baca ini, baca itu, zikir paling banyak perempuan. Perempuan mah kalau urusan ibadah paling lancar. Tapi kenapa di neraka paling banyak perempuan? Bukan karena maksiatnya, tapi karena dia mengabaikan jalan ke surganya siapa? Suami. Udah Bu, itu suami. Makanya sekali lagi nih Mbak Angel, Mbak Angel kalau masuk surga gampang banget, udah taat sama laki. Dan itu ternyata yang paling berat buat perempuan. Jalan yang paling gampang ke surga, tapi itu jalan yang paling berat buat perempuan. Coba aja kata Nabi nih, perempuan ini kan kata Nabi paling banyak perempuan di mana tadi? Di neraka. Tapi masuk surganya paling gampang perempuan. Bener. Kata Nabi, kata Nabi, perempuan tuh masuk surga cuma 4. Syaratnya cuma 4 ini. Yang pertama apa? Idza sholatil mar'atu khamsa. Perempuan kalau sholat 5 waktu. Pertanyaannya, sholat 5 waktu ini wajib apa sunnah? Gak usah sholat sunnah ibu mah, wajib aja, urusin 5 wajib. Wasomat syahraha, puasa di bulannya, bulan Ramadan, wajib apa sunnah? Gak usah sunnah-sunnah, udah yang wajib aja ibu mah. Sholat wajib, puasa wajib. Yang ketiga, wahafidat farjaha, menjaga kemaluan, menjaga dirinya, menjaga auratnya. Sanggup nggak? Sanggup, gampang itu ya. Menjaga diri, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Gampang semua nggak? Ada berapa? 3. Tadi ada berapa totalnya? 1 lagi nih, wa ta'at zaujaha, taat sama suami. Sanggup nggak? Tergantung katanya. Tergantung lakinya. Nah ibu jadi banyak tergantung. Nah, mati lagi ya tergantung. Iya, kita itu ketaatan perempuan sama laki-laki itu pakai syarat, padahal nggak ada syarat. Nih perhatiin ibu-ibu nih, Mbak Angel nih ya, nanti kalau udah nikah, ketaatan sama suami itu 100% tanpa kecuali, hanya satu kecualinya Pak, kalau suami nyuruh maksiat, udah itu doang. Kalau suami nggak nyuruh maksiat, wajib taat, wajib. Coba bayangin, ibu nggak usah jauh-jauh dah, ibu mau puasa sunnah, kudu ngapain dulu? Hah? Mau puasa sunnah ngapain dulu?
Sahur bukan izin. Iya benar izin. Izin dulu sama laki. Pertanyaannya, kenapa puasa sunnah kudu izin sama suami? Apa alasannya? Kalau suami mau puasa sunnah izin sama istri? Gak usah, udah puasa-puasa aja. Kenapa istri kudu izin sama laki? Kenapa coba? Karena ada kewajiban istri kepada suami yang nanti akan hilang kalau dia puasa. Iya kan? Sekarang puasa sunnah hukumnya apa? Sunnah. Sementara melayani suami hukumnya apa? Wajib. Misalnya, ibu puasa sunnah hari Senin, udah izin sama laki, Mas aku puasa, oke, lanjutkan. Begitu puasa, sore nih, suami pulang jam berapa? Jam 5. Pulang ke rumah, suami ngedreg-deg begini. Kenapa Pak? Ma aku tergoda sama perempuan. Syahwat naik, minta dilayani jam 5 sore. Ibu lagi puasa. Pertanyaan saya, ibu lanjut puasa apa melayani suami? Ayo? Melayani suami apa lanjut puasa? Melayani. Oh ya, gak percaya. Pasti ibu bilang, ayah tanggung sejam lagi ya. Mau maghrib ini Bener nggak begitu? Ibu berpikir bahwa lanjut puasa itu lebih bagus. Enggak. Layani suami. Ya udah ayo biar maghrib biar tanggung setengah jam. Biarin aja buruan. Begitu. Buru-buru. Nah makanya tadi kenapa? Karena kita kurang Bu, saya terus terang ya. Saya bukan cerita jorok enggak. Ini supaya ini paham kita rumah tangga. Kemarin waktu Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah hari Senin kan? Ingat nggak hari Senin? Saya bangun, nih puasa ya, ayo puasa sahur. Saya masak, saya pasak. Pokoknya saya masak, saya siapin, nih makan. Menjelang subuh kita makan. Udah puasa nih ceritanya, niat puasa. Saya habis subuh karena mungkin terlalu pagi bangunnya agak ngantuk. Saya bilang, ini tidur dulu bentar sebelum berangkat saya tidur dulu sebentar. Ini bagai perempuan nih, bangunin istri saya, bangunin saya. Bayarnya bercanda biasa, bangunin nakal deh atau kan ya gitu. Lah saya diledekin begitu kan, saya orang gampang tergoda ya kata saya. Udah guys, saya hajar aja sekalian dah. Biarin baru sahur ya, biarin batal ada saya udah. Kata istri, Habib puasa nggak usah udah terus aja. Kan ngeselin atau saya dibecandain, saya kan nggak bisa dibecandain urusan begituan mah ya. Lah bini-bini saya itu terserah saya lah, sirik baik. Iya, untung kata saya, untung jam 5 pagi digodain. Kalau 5 sore mah, kata saya. Tapi itu contoh, akhirnya saya tanggal 1 Juli kagak puasa, biarin dah kata saya. Melayani istri wajib kata saya begitu aja. Ya ini contoh bahwa buat saya, istri saya ingat kan, ingat melayani Abi wajib, iya Abi siap. Itu menunjukkan apa? Bahwa jangan sampai perempuan itu mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang, karena kita nggak paham ilmunya. Itu puasa sunnah tuh kudu izin. Apalagi ibu-ibu jalan-jalan ke Ancol, izin tuh. Ini mah izin lah Abi, izinnya gimana? Ditarik, Ma di mana? Papa ya Allah lupa, Mama lagi di Ancol. Di Ancol, iya izin ya, izin. Udah sampai sono. Ayah maaf itu jemuran lupa, ntar kalau hujan angkat ya. Ya Allah, udah kagak izin suruh ngangkat jemuran. Aduh bini begini mah cekek aja udah kata. Iya Bu, maafin saya ya, kita kadang-kadang mengabaikan itu. Nah puasa yang ibadah jelas itu kudu izin. Kadang-kadang kita dengan suami kurang izinnya. Makanya Mbak Angel, Mbak Angel, maaf, Mbak Angel kerja nggak? Kerja kan ya, Masya Allah. Nah itu tadi. Apalagi Mbak Angel tadi saya lihat gelarnya sampai bererot di belakang itu ya. Ada embus saya tadi punya begitu dah. Ini kan maaf, orang tuanya menginginkan Mbak Angel itu aktif. Tapi tetap setelah lepas ke sini mah keputusan ada di suami. Pak maaf izin ya Ibu, maaf. Karena banyak mertua yang nggak siap anaknya jadi ibu rumah tangga ketika merasa udah menyekolahkan. Akhirnya apa? Satu sisi dia harus taat sama suaminya, di sisi lain orang tuanya masih nggak boleh, kamu nggak boleh gini, sayang ilmunya, nanti begini. Akhirnya suaminya tidak ditaati. Makanya nanti Mas Risat ya silakan itu ambil keputusan. Kalau memang nanti Mbak Angel diberikan kesempatan untuk aktif dan sebagainya, saya ingatkan Mbak Angel, ketaatan kepada suami 100% mutlak tanpa terkecuali. Hanya pada kemaksiatan saja nggak boleh taat. Dan tugas istri itu apa? Nih Bapak Ibu, saya nggak ngomongin jorok. Ini fitrah pernikahan. Dan ini banyak yang dilalaikan. Tujuan dari pernikahan itu apa? Liyaskunu ilaiha, agar mendatangkan ketenangan. Jadi sumber ketenangan itu apa? Di mana? Di rumah.
Saya katakan, dimanapun kita bahagia, dimanapun kita girang, dimanapun kita ketawa, sumber kebahagiaan kita bukan di luar, tapi di mana? Di rumah. Bener Bu, sehebat apapun kita di luar, kalau nyampe rumahnya berantakan, berarti kita nggak hebat. Ini nasihat buat saya. Kalau kita lebih betah di luar daripada di rumah, berarti ada masalah dalam rumah tangga kita. Iya, para suami yang lebih betah di pos ronda daripada di rumah, masalah itu berarti. Lah iya, pertanyaan saya, pos ronda sama rumah lebih nyaman mana? Lah rumah enak ada AC-nya, tapi suami lebih betah di pos ronda, banyak nyamuknya biarin daripada di rumah ada malampir atau begitu. Lah kita nggak pernah sadar kan? Saya kan di pos ronda, Bu, saya pernah ceramah begini Bu, rumah saya depannya pos ronda. Setelah saya ceramah ini nggak ada yang ke pos ronda. Takut ditandain sama Abi itunya. Enggak, saya hanya ingat yang para suami sumber ketenangan itu di rumah udah. Makanya perempuan itu kenapa menikah? Mendatangkan ketenangan. Bahkan Bu, ini kata Nabi, laki-laki kalau tergoda sama perempuan di luar. Mas Rizal bekerja di perusahaan apa, mau sebut nggak apa-apa? Perusahaan ekonomi gitu. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Pertanyaan saya, ada perempuannya nggak di sini? Mikir ya, ada enggak ya? Ada kan? Ada yang cantik nggak di sana? Nggak usah takut, ada, bilang aja. Ada, iya ada. Takut buat dipecat sama calon mertua ini ya. Pertanyaannya, mungkin nggak suami kita tergoda di luar? Mungkin. Mungkin nggak Mas Risa tergoda di luar? Mungkin. Ustadz mungkin nggak tergoda sama jamaah? Pede banget ibu. Banyak. Iya kan, mungkin kan? Ustadz tergoda sama jamaah mungkin nggak? Jamaah tergoda sama Ustadz? Wih, naik pasarannya. Ya mungkin, betul. Itu nggak bisa dilawan, nggak bisa. Mungkin. Saya Ustadz aja di majelis taklim bisa tergoda. Bagaimana dengan Mas Rizal yang dia bekerjanya di luar? Mungkin nggak tergoda? Mungkin. Di zaman Nabi aja udah sampaikan. Kata Nabi apa? Laki-laki, kalau kamu tergoda sama perempuan di luar. Kata Nabi, kalau kamu tergoda sama perempuan, suruh ngapain? Suruh pulang. Ngapain pulang? Tidur. Temuin istri, bukan pulang doang, aku pulang. Bininya nggak ada gitu kan? Lah puyeng dia. Temuin siapa? Berarti sumber kegalauan suami ketika diguncang oleh perempuan di rumah yang bisa menenangkan siapa? Istrinya. Sumber ketenangan nih Mbak Angel. Kenapa kata Nabi? Apa yang ada perempuan itu ada juga pada istrimu di rumah. Cuma beda ukuran doang paling gitu. Iya kan? Artinya apa? Ya udah, pokoknya apa yang ada perempuan itu ada di rumah, kayak udah. Di rumah kayak ada, pulang gitu. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana penyambutan istrinya di rumah itu. Iya kan? Sejauh mana ibu memberikan ketenangan di rumah. Bu, maafin saya, laki-laki nih, ini rahasia laki-laki sebenarnya ya. Saya nggak kasih tahu, tapi ini biar bonus buat ibu-ibu nih ya. Anggap saya menyampaikan jeritan hati para suami. Nih, perhatiin. Ibu pernah nggak ada melihat perempuan, maaf, single parent, janda, puluhan, belasan tahun, bahkan sampai meninggal sendiri? Pernah lihat? Perempuan itu sanggup menghidupi dirinya sendiri. Betul. Mana? Oh ibu, kok saya deg-degan lihat ibu ya? Lah ya deg-degan lah, saya masih hidup lah. Kalau nggak deg-degan mati saya. Nih ya, jadi perempuan itu lihat, maaf ya Bu, maaf saya ibu karena ibu itu berapa lama sudah sendiri? 15 tahun. Contoh perempuan itu mampu dia sendiri. 15 tahun. Laki-laki buru-buru 15 tahun. Buru-buru seminggu. Bininya masih hidup, dia searching kan begitu. Ini laki-laki, makanya saya kasih tahu ini laki-laki. Dan itu fitrahnya laki-laki. Makanya laki-laki itu syahwatnya yang perlu dikendalikan. Makanya kenapa kita berumah tangga itu syahwat, urusin syahwatnya. Makanya kata Nabi, kalau kamu tidak menikah disuruh ngapain? Puasa. Ngomongin apa? Syahwat. Makanya kalau besok sudah menikah, siapa penyaluran syahwat terbaik? Ya ini istrinya. Ibu sudahkah menjadi orang yang menyalurkan syahwat laki-laki? Jangan ngomong begini nih, laki-lakinya omongannya begitu mulu. Lah emang itu isi kepalanya. Lah iya, laki-laki itu isi kepalanya itu. Kalau perempuan isi kepalanya apa? Tuh, ngerti. Saya begini doang gitu.
Iya, buat ibu-ibu mah nih, suami nggak pulang-pulang nggak apa-apa, yang penting ngasih. Nah, iya. Daripada suami di rumah dulu nggak punya duit, tenggang bisa dia. Sono kerja lu nyari duit. Iya, buat perempuan itu nggak ada masalah, tapi buat laki-laki bu, ketika syahwat tidak tersalurkan ada masalah. Maka sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mampu memberikan ketenangan kepada suami? Tugas siapa? Istri. Dan jangan gengsi. Perempuan makan gengsi, biarin ntar kalau dia mau nyolek gua, gitu katanya. Kenapa ibu yang nggak duluan menawarkan? Gua gengsi loh, nggak ada harganya kita. Enggak. Justru itulah yang paling berharga dalam rumah. Iya bu, saya lagi ngelatih istri saya, tawarin. Abi mah nggak ditawarin, minta kan begitu ya. Apalagi ditawarin. Makanya bu, ada hadis kan ya, kata Nabi ini, bukan kata saya. Perempuan yang menolak ajakan suami itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Perempuan yang menolak ajakan siapa? Ada jamaah yang nanya begini, Abi, bagaimana kalau suaminya yang nolak? Kagak ada, kata saya begitu aja. Iya, nggak ada. Kenapa? Syahwat laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Maka oleh karena itu, ya, Mbak Angel, ini salah satu di antara bekal rumah tangga. Siapkan pelayanan buat suami. Jadi bukan hanya pelayanan memberi makan, minum dan sebagainya, tapi pelayanan syahwat ini juga salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Karena banyak laki-laki yang tadi bahasanya ya, dia mencari pelarian kurang dan sebagainya. Karena apa? Dari istrinya tidak memberikan yang. Saya tidak menyalahkan istri, tidak sama sekali. Ini perhatian buat kita semua. Jangan sampai kita kurang dalam melayani siapa? Suami. Karena itu tujuan rumah tangga. Ya, dan ingat, setiap kebaikan di rumah tangga semuanya bernilai pahala. Jadi Mbak Angel, bismillah. Pokoknya jalan ke surga Mbak Angel, tuh suami udah. Ya, pokoknya Mas sampaikan aja, Mas adalah surgaku, bimbing aku bagaimana aku bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orientasi rumah tangga itu masuk surga, udah bu, nggak ada lagi. Orientasi kita rumah tangga adalah masuk surga. Makanya Mbak Angel nanti dalam perjalanan rumah tangganya siapkan segala satu kebaikan. Dan apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka saya izin nanya Mbak Angel. Mbak Angel nyimpen nomornya Mas Richard. Nyimpen nomornya nggak? Apa nak jujur nama di handphonenya apa? Calon suamiku, masya Allah. Tuh, nanti setelah menikah diganti ya. Apa namanya? Suamiku ya gitu. Calon suamiku, calon dihilangin suamiku gitu ya. Maka siapkan panggilan yang terbaik. Iya. Apa honey bunny sweetie ya, apa my love kintakun gitu kan ya. Itu memang spray ya, my love ya kan, ada my love kintakun gitu ya. Artinya apa? Itu sederhana nggak? Sederhana, tapi itu panggilan itu yang akan membuat suami merasa, oh iya ya, aku diberi nama ini oleh istriku, berarti aku akan beri nama yang terbaik buat istriku. Sederhana tapi sangat berdampak. Cara memanggil suami, cara memanggil istri itu bagian daripada ibadah rumah tangga. Makanya kalau ada nih, gak usah nih ibu-ibu nih, bagian udah tua jangan takut omongan netizen. Misalnya ibu dipanggil sama lakinya, bidadariku gitu ya, kata tetangga, udah peot ya, atau begitu. Biarin bang, ini mah urusan gua sama laki gua atau bini gua. Gua pengen istri mendapatkan panggilan terbaik, lakukan. Dan itu sedekah terbaik. Ya, perempuan nih, panggil suami dengan panggilan yang terbaik. Karena tadi Bapak Ibu, terutama nih Mbak Angel nanti, karena Mas Richard ini bekerjanya di luar, akan ketemu dengan banyak perempuan. Dan ingat Mas Richard, perempuan yang keluar dari rumah nggak ada yang asli, palsu semua. Ini di belakang memang asli, palsu semua ini. Palsu itu maksudnya apa? Dan yang tahu aslinya ibu siapa? Dan tahu, sekarang aja betot sono betot sini, iya sekarang nih nggak ada yang asli. Sama nih Mas Risa juga nanti ketemu perempuan di luar itu nggak ada yang asli. Maka oleh karena itu Mbak, sebelum ini keluar rumah, pastikan sinyalnya stabil. Iya, kalau nggak stabil begini, contoh nanti layani suami mau berangkat, siapin sepatunya, siapin bajunya. Sederhana nggak? Sederhana. Tapi banyak orang yang abai di situ. Ada suami nanyain, mah lihat sepatu nggak? Makanya naruh sembarangan sih, yang benar. Udah aduh ya Allah. Itu suami begini bu di tengah jalan tuh ngibek dia. Ceritanya mau pamit nih, mau berangkat kerja, istrinya masih di dapur. Kata suaminya, mah
Papa berangkat dulu ya. Tutup pagar, kemarin kayak kambing pada masuk, kata begitu. Itu suami Bu di motor begini, ya Allah. Bisa ganti bini enggak ya Allah? Ini begini lama-lama mati ini bukan? Iya, ini sederhana kan, tapi banyak ibu-ibu yang mengabaikan. Apa susahnya sih taruh cucian, taruh masakan, mati dulu kompornya. Ayah mau kemana sayang? Sini. Begitu tuh peluk dulu. Pastikan sinyal apa? Stabil. Bilang nih nanti Mbak Angel sama Mas Rizat, Mas, aku tahu di sana banyak wanita cantik, tapi di hadapan kamu inilah wanita terbaik. Begitu. Langsung, gitu kan ya. Wonek motor begini, gitu tuh. Agak belok-belok dia langsung. Bu, saya nih, saya terus terang Bu, saya sama istri saya ngomong begitu. Mas, saya ngomong sama istri saya, Mi, bantuin Abi ya Mia, karena di Majelis Taklim banyak ditemukan wanita-wanita yang bukan di sini, di sono ya. Banyak yang cakep-cakep, bener Bu, saya mau puyeng. Makanya Mas, saya meresep kalau pengajian yang datang nenek-nenek, bener resep saya mah. Iya, aman saya. Lah kalau yang cakep mah ya Allah, ya Allah. Pusing. Lah iya. Ada yang bilang, ilok Ustadz tergoda sama perempuan. Lah Ustadz dia manusia. Apalagi saya sinyalnya 4G. Wah ilah. 5G salah. Udah di-upgrade kemarin udah ya. 5G udah. Lah iya, itu saya sampaikan ke istri saya supaya apa? Supaya istri saya tahu saya di Majelis Taklim tuh nggak gampang. Nggak ada kalimat tenang Abi mah Ustadz. Enggak, sama Ustadz dia sama digoda. Ustadz juga akan tergoda. Maka siapapun di antara kita ini rumah tangga itu bantuin saling menguatkan. Tenang Mas, bismillah. Aku tahu kau banyak yang begini, tapi ini yang terbaik. Khawatir apa? Di rumahnya galak-galak, sementara perempuan yang di luar tuh yang palsu-palsu itu dia ramah. Mas Rizat datang ke kantor. Assalamualaikum Mas Rizat. Sehat Mas Rizat? Gitu kan ya. Sehat. Lah kok beda banget sama yang di rumah ini kan gitu. Iya kan, itu mungkin nggak begitu? Sama Bu, nggak usah jauh-jauh. Saya kalau ke Majelis Taklim disambut nggak? Bu elah Ustaz, Assalamualaikum ya Allah. Apa yang geleong saya gitu kan ya? Iya. Kalau di rumah nggak stabil, geleong bener, nyungsep saya bisa. Makanya stabilin di rumah. Kalau di sini yang baik ya udah biasa aja. Semua Bu di Majelis Taklim manapun saya selalu disambut dengan sambutan. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai misahin sendal saya, dipisahin. Sini Ustaz, sendalnya saya taruh. Ya Allah. Ilok saya ngomong di rumah mah kagak begini, perasaan begitu kan ya? Artinya apa? Berarti kunci di rumah harus memberikan kestabilan. Ini berlaku buat semua. Mbak Angel juga besok berlaku buat Mas Rizal. Bukan ingin menaruh kecurigaan, bukan. Memastikan suami kita dalam keadaan yang baik. Maka siapin ya Mbak Angel, ibadah terpanjang Mbak Angel adalah taat kepada suami. Apapun nanti keadaannya. Ya, siap ya. Itu untuk perempuan. Sekarang kita ke Mas Rizal. Mas Rizal siap? Siap ya. Minum dulu udah. Siap ya. Mas Rizat, saya nasihatin diri saya di hadapan Bapak Ibu semua. Kemarin selama ini gajiannya buat siapa? Di sendiri ya, buat perawatan di sini segala macam ya. Nanti setelah menikah Mas, ada sedekah terbaik. Bahkan kata Nabi ini sedekah lebih baik daripada memberikan fakir miskin. Sedekah ini lebih utama memberikan kepada Ibnu Sabil. Sedekah buat siapa? Buat istri dan anak-anak Bapak. Ini bukan kata saya, kata Nabi apa? Afdhalus shadaqah li ahli. Sebaik-baik sedekah buat siapa? Buat keluarga. Makanya para suami jangan takut ngasih bini. Mas Rizat, jangan takut miskin ngasih bini. Jangan. Banyak laki-laki itu tadi karena kurangnya ilmu ngasih bini ragu. Ngasih bini mulu rugi gua, rugi gitu. Padahal ngasih bini itu adalah afdhalus shadaqah, sedekah yang terbaik. Setuju ibu-ibu? Ibu setuju bae udah. Ya bener. Emang dari tadi kagak bener saya. Dan dari awal ya bener udah. Iya, ini yang kurang dipahami oleh laki-laki, menganggap ngasih bini itu rugi. Enggak, sedekah terbaik. Maka Mas, pengen punya istri cantik, berarti perawatannya siapin. Lah perempuan paling ribet perawatan, coba aja lihat. Kamar mandi, emang botol yang banyak, botol siapa itu? Iya, kita mah laki-laki cuma apa modalnya? Sampo, odol, sabun, udah segitu-gitunya. Lah perempuan mah ada yang bengkoang, kedongdong, berenuk, udah banyak banget itu. Iya, di situ tuh banyak banget botol-botol, ada yang elips, yang bulat, buah lah, udah banyak banget dah. Perawatan rambut emang 1-2 lah, banyak banget. Iya kan? Ada yang nutrisi rambut, ada nutrisi rambut kata saya. Perasaan laki-laki kagak pernah pakai beginian kata saya. Perempuan banyak banget perawatan. Mas, setiap yang Mas keluarkan untuk perawatan istri, sedekah terbaik. Rawat istrinya. Biar mukanya glowing, kasih press care mukanya, begitu ya. Iya, biar bercahaya begitu ya. Apa?
Oh iya, skincare, belum preskare. Jangan preskare mah ulah. Skincare. Yang bagus Mas, yang skincare yang Sari Kalajengking tuh bagus tuh ya. Cari nanti di mana tuh? Tokopedia skincare Sari Kalajengking. Itu sekali make nyatok langsung itu soalnya. Beliin istri, jangan ragu. Punya duit kan? Beliin. Ini nasihat buat sama Bu. Saya kalau ceramah begini nih, biasanya kalau pulang kan suka diamplopin biasanya kan ya video. Saya nih Bu, di sini enggak enak aja. Nih, saya itu kalau diamplopin, saya pulang amplop saya kasih bini semua demi amplopnya. Gitu. Lah sih mau terserah saya, Bu. Gue pengen tahu bae urusan rumah tangga saya. Ikut campur bae urusan rumah orang. Ih, amit saya mah. Iya, ini contoh Bu, saya ngasih bini tuh Mi amplopnya. Gitu ya. Tanya sono bini saya lah. Jadi makanya tadi ketika kita ngasih bini membahagiakan istri anak itu sedekah terbaik. Bapak nih ibu nyekolahin Mbak Angel sampai kuliah sampai bererot begitu, pakai duit enggak? Itu sedekah terbaik. Pertanyaan apakah orang tuanya miskin? Enggak, masih kaya alhamdulillah. Itu contoh Mas bahwa ngasih istri ngasih anak itu sedekah terbaik. Jangan ragu Mas, ya. Berikan yang terbaik, servis terbaik. Pokoknya istri harus mendapatkan kebaikan dari suami. Dan Mas izin ya, saya nggak tahu Mas nih kalau dilihat kalem banget, saya nggak tahu apa gugup apa gimana gitu ya, apa bingung mau bayar tenda belum dibayar kan, saya nggak tahu. Cuma saya bilang gini Mas, maaf ya, ini perempuan nih, perempuan itu bagaimanapun juga membutuhkan suami yang lucu, suami yang hangat, suami yang bisa diajak ngobrol. Udah betul lagi Pak. Emang dari awal betul. Saya ada pengalaman nih, Bapak Ibu, ini pengalaman masuk. Saya bagikan pengalaman ini terus menerus kenapa? Karena saya tahu betul bahwa Allah ternyata begini rumah tangga gak gampang-gampang banget. Waktu umroh kemarin, di bulan Maret saya umroh, itu ada satu jamaah. Dia nanya begini nih, Abi, kalau saya tidak mencintai suami saya sedikit pun dosa apa enggak? Kata saya kaget kan, ya Allah, kok pertanyaan begini amat. Jadi dia nggak demen pisan, kalau bahasa kita nggak demen pisan sama lakinya, udah nggak ada perasaan cinta. Saya tanya kan, ibu, maaf, ini ibu muda nih, ibu usianya berapa? 26 tahun, masih muda kan? Tapi udah punya anak belum? Udah berapa? 2. Kata saya kagak punya cinta, anak 2 bagaimana bikinnya, kata saya nih ya. Jadi ternyata ibu, dia rumah tangga tuh kurang lebih udah 4 tahun lebih lah, 4 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Jadi selama 5 tahun ini yang dijalani dia LDR. LDR atau LDR? Iya apa? Long distance apa? Gitu ya. Hubungan jarak jauh. Lakinya kerja di sono Tangerang Jakarta, bininya di Kerawang. Jadi pulangnya hari Sabtu Minggu. Itu Bu, dia cerita nih. Setiap pulang suaminya bukan bininya yang dipegang, HP. Orang makan jarang ketemu ya, harusnya mah ya ketemu tuh gimana gitu. Ini mah dicuek ya. Terus terlalu serius orangnya. Katanya kalau pulang nih, Assalamualaikum, mau makan, mau mandi, gitu aja, serius orangnya. Makanya dia cerita begini Bu. Ini yang bikin saya agak goyang tuh gini. Makanya aku tuh seneng banget ngeliat Abi Dadang lucu. Ya elah kata saya. Ya elah. Mulai begini saya, aduh. Iya, itu contoh nih, perempuan ternyata dia tidak merasa cinta lagi suami. Kenapa? Karena perlakuan buruk suaminya, tidak dianggap sebagai istri. Kalau udah ngemarah, ngomel, kadang-kadang main tangan. Tapi kalau syahwatnya pengen dipenuhi, minta dipenuhi saat itu juga. Setelah itu udah. Jadi kayak gua nih orang, dia nggak diorangin, itu bahasa orang sini. Makanya dia bilang saya nggak ada perasaan cinta sama sekali sama suami. Itu dosa enggak saya Abi, kata dia. Nanyanya begitu, saya bilang Masya Allah, ini berat kata saya. Pokoknya gini aja, usahakan. Ya saya tetap bertahan karena anak, tapi saya udah nggak tahan lihat suami saya. Bayangkan. Makanya ada ungkapan begini, jangan salahkan kopi yang dingin, sebetulnya dia pernah hangat tapi kau sia-siakan. Gitu. Iya Mas, punya bini angetin terus, iya. Taruh di kompor bininya biar anget. Iya, ini Bu, maaf, ini nasihat buat saya nih. Ternyata perempuan sejual mahalnya perempuan, dia butuh disentuh. Dia butuh dipeluk, dia butuh ditanya, "Mas sehat? Bunda gimana kabarnya hari ini? Terima kasih ya udah beresin rumah." Bu, ilah digituin darah langsung ngalir itu perempuan. Tapi tidak banyak laki-laki yang nanya itu. Biasa. Lah iya, ini makanya nasihat buat Abi Dadang. Makanya saya kalau belum nanya mulu udah. Kenapa? Ternyata perempuan yang disenengin ini, biarin kagak dikasih duit, bahasanya begitu.
apalagi dikasih duit, dikasih perhatian. Makanya Mas Rizal ya, lobar. Bu, Pak RW sehat. Saya tahu hubungan bertetangga jadi rusak kita ini. Ya, jadi kembali lagi Mas Rizal ya. Mas Rizal, Abi, saya mah orangnya serius, tetap seserius apapun sama istri mah jangan terlalu. Kalau Mas serius sama yang lain boleh. Mas Rizal ketemu cewek di luar serius boleh. Mas Rizal, apa? Gitu boleh, nggak apa-apa. Mas Rizal, dah, baris, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah jangan. Gitu nggak apa-apa ya. Pulang pakai baju badutan ya nggak apa-apa lu gitu-gitu. Buat bini seneng banget Mas, bener. Bini seneng banget kalau kita lucu. Bini seneng banget kalau diajak bercanda sama laki, bener. Bener nggak Bu? Ya Allah, bener Mas, ini mah resep. Makanya alhamdulillah Bu, sampai akhirnya sampai pulang umroh, ya alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah, goda. Tapi nomornya masih saya simpen sih, masih ada ini. Ntar nanya gimana gitu kan ya. Iya, tapi itu contoh bahwa perempuan itu di satu sisi Mas dia butuh itu, dipeluk, ditanya, Bunda, manggilnya nanti panggil terserah lah. Ini manggil Bunda, sini manggil Panda, kan boleh terserah gitu. Itu menunjukkan panggilan yang dia senangi. Panggil dia, ucapan terima kasih sudah ngeberesin rumah, ucapan terima kasih sudah ngurusin anak, terima kasih sudah jadi istri buat aku. Aduh ya Allah, itu darah itu ngalir bener, muka teh cerah, girang, bahagia. Iya, kenapa? Tadi banyak rumah tangga yang kelihatannya kaya secara finansial tapi kering secara kasih sayang, dan itu bahaya dalam rumah tangga. Makanya para suami, ayo Mas ya, jadi suami yang bisa memberikan nutrisi yang lain bagi istrinya, kasih sayang, perhatian, dan tentunya tadi finansial juga penting, tapi bukan satu-satunya. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan. Kemudian tadi Mas ya, berkaitan dengan rumah tangga yang sedang kita jalani, itu sedekah terbaik. Dan tugas kita yang paling berat itu apa? Bukan ngasih makan, bukan ngasih rumah. Insya Allah dah, saya emang ngeliat Mas Rizal nih kayaknya rumah udah ada belum? Tuh iya, tampang-tampang udah punya rumah mah begini Bu. Iya, beda Bu, bener. Muka-muka udah punya rumah mah, kan dulu laki kita mau nikah ya kagak punya rumah, ngontak begini ke mukanya tuh kan ya. Nah muka-muka punya rumah mah tuh lihat, kelihatannya adem gitu ya. Iya, rumah ada ya, kendaraan mah udah pasti ada ya. Iya, rumah kendaraan mah bukan itu yang paling susah. Apa yang paling susah? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Di surat At-Tahrim itu yang paling berat. Jaga diri Mas dan istri dengan anak-anak nanti dari api neraka. Tugasnya banyak. Jaga diri Mas dulu. Kemudian setelah itu apa? Istri dan anak-anak jaga. Berarti kita harus jadi apa? Teladan. Dan ingat Bapak Ibu, suami yang soleh, suami yang cinta. Nih saya akan tanya ibu-ibu dah, yang udah para senior nih. Suami ibu mencintai ibu apa enggak? Apa cirinya suami mencintai ibu? Ngajin apa? Mau beramang tukang gosip kita mah. Ayah, tahu nggak sih ibu itu? Yang mana? Iya, yang mana gitu. Samanya laki bini itu mah. Tukang gosip dia mah. Bu nih, maafin ya. Ciri suami cinta banget sama bininya apa? Dia rewel urusan akhirat. Udah. Nih, nasihat buat yang lagi ngomong. Suami yang cinta banget sama bininya, dia pasti rewel urusan akhirat. Mama, sholat. Mama, jangan tinggalkan ini. Mama, jaga aurat. Mama, jaga ini. Bapak anjing. Rewel urusan akhirat. Rumah berantakan, nggak apa-apa dah. Yang penting apa? Sholatnya dijaga. Syukur-syukur rumahnya rapi, sholatnya juga rapi. Baca Quran gimana? Coba lihat gerakan sholat udah bener apa belum? Coba baca Quran, Bapak dengar. Itu suami rewel urusan akhirat, berarti suami cinta banget sama ibu. Emang itu? Iya. Apa buktinya? Kalau suami rewel urusan akhirat, berarti suami pengen ketemu ibu nanti di surga. Justru ibu harus curiga kalau suami kagak rewel urusan akhirat. Jangan-jangan suami nggak mau ketemu ibu di surga, kan gitu. Udah biarin bini gue mah nggak sholat, nggak mau ketemu di surga, gue nggak mau. Ribet ada dia mau di surga, lu nggak gitu. Gila, gue ketemu lagi di surga, sama dia, ya lah. Kapan bahagianya hidup gitu katanya. Nah itu makanya kalau suami udah rewel urusan akhirat, pegang erat-erat, ini suami sangat mencintai saya. Udah gitu. Dan kalau dia paham urusan akhirat, pasti dunianya nggak akan ditinggal. Tadi tuh masalah nafkah, masalah kebaikan nggak akan ditinggal. Ya Mas Rizal, dia PR-nya bukan hanya nyari nafkah doang nih, mastiin nanti Mbak Angel dan anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan Mbak Angel ingat ya, saya nggak tahu Mbak Angelnya pekerjaan apa. Jangan sampai karir demi karir akhirnya tidak orientasi anak. Jangan. Saya pengalaman, saya punya teman banyak Bapak Ibu. Pokoknya kuliahnya udah S3, udah jabatannya tinggi, sampai hari ini usia 40 lebih belum punya anak.
Apa jawaban dia? Iya dong, nyesel ya, gelar akademik jabatan apa yang dicari? Kalau nggak ada, dulu orientasi apa? Dia pengen karir. Ditanya sama suami pengen punya anak, enggak nanti karir aja dulu, gampang, anak mah nanti. Kalau umur udah makin tua berat. Kalau karir mah gampang. Mbak Angel apalagi tadi gelar apa bererot ke belakang, nggak usah takut Mbak, bener. Saya melihat Mbak juga punya kemampuan karena orang tua yang terdidik, punya kependidikan. Masalah karir nggak usah khawatir. Orientasi kita adalah kalau memang hari ini kita masih bisa punya anak, udah lahiran aja dulu. Nggak usah takut masalah karir, ada baik jalannya. Yang kita khawatirkan adalah karir makin tinggi, anak belum datang, umur 40 lewat selesai, mau punya anak dari mana kita? Oh, tenang Bi, nanti adopsi. Enggak, adopsi beda, bukan anak kita ya. Dan nanti mahram dan bukan mahram juga berlaku. Makanya saya mau titip nih, pasangan muda-mudi jangan orientasinya karir, akhirnya mengabaikan tujuan rumah tangga, punya apa? Keturunan. Jangan. Iya kan banyak orang nggak mau menikah gara-gara apa tadi? Takut karirnya rusak, takut ininya terganggu, takut punya anak nanti begini begitu repot. Sudah. Bismillah udah ya. Mas Risat motivasi istrinya ya. Pak RW izin, punya putra putri berapa? 4. Masya Allah. Sudah nikah semua? Oh baru 1. 4. Wafat 1 tadi. Masya Allah. 4. Kalau ayah 4 berarti Mas Risat target lebih dari 4. Iya dong. Tenang, kita mah nggak beranak, ini enak, kita mah nggak beranak. Saya 5 kali punya anak, emang pusing? Kagak, biasa aja. Emang sakit? Nggak pernah ngerasain, udah biasa aja ya. Iya. Artinya apa? Ayo Mbak Angel. Mbak Angel tuh wanita yang punya pendidikan tinggi. Kalau punya anak pasti bocahnya diurus pinter, udah begitu. Maaf ya Bapak Ibu, saya terus terang Pak RW, saya punya pondokan itu di pinggir kali. Kali yang arah Bupati Eka almarhum itu, kali Cikarang itu kumuh-kumuh, gubuk-gubuk, itu penduduk apa satu rumah itu anaknya banyak. Saya pernah nanya begini, Pak, Bapak kondisi ekonomi begini, anak banyak begini kagak keurus. Apa dia bilang? Lah Abi, saya mah kan kagak ada kerjaan. Ya udah begitu ya tiap hari ya, kata saya. Saya getok juga nih bocah. Iya udah tahu, maaf dalam keadaan miskin, pendidikannya enggak, anaknya banyak, keurusnya enggak. Sekarang orang kaya, duit banyak, anak nggak ada, lah buat apa? Makanya saya mah seneng kalau orang kaya anaknya banyak. Begini, kenapa? Pasti keurus bocah tuh. Ya minimal SD-nya Al-Azhar. Kan begitu bahasanya, kan di bahasanya gitu. Artinya apa? Keurus pendidikannya. Kalau pendidikan sudah diurus. Makanya saya seneng tuh tadi gelar Mbak Angel yang Februari sampai belakang itu ya. Itu berarti orang tuanya sudah orientasinya pendidikan. Nah, begitu pula nanti Mbak Angel punya anak, pasti orientasinya pendidikan. Tapi tadi tugas kita adalah menjadikan anak soleh dan soleh. Itu tugasnya. Mas Rizad ya? Siap Mas Rizad ya? Senyum dong, 1, 2, 3. Nah, gitu. Kayak orang nahan kentut gitu. Resep saya nggodain calon pengantin ya, resep. Iya. Iya bener, saya dulu ledekin baik saya. Iya begitu ya, pokoknya udah begitu dah. Udah siang ini, perut udah bunyi banyak dari tadi nih. Tadi piring sampai jatuh-jatuh samping kan ya. Jadi sekali lagi Pak RW, terima kasih Ibu atas semua kebaikan hari ini. Warga terima kasih ya udah hadir mendoakan untuk Mas Rizad dan Mbak Angel. Kita doakan mudah-mudahan menjelang pernikahannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan, diberikan perlindungan. Dan ingat ya, belum sah ya, walaupun seminggu lagi tahan. Jangan manggil papah mamah dulu, jangan ya. Tahan gitu ya. Jangan nyolek-nyolek, udah tahan, sabar aja udah. Insya Allah nanti ada waktunya. Manggil Abi Umi boleh nggak? Boleh, nanti, jangan sekarang gitu ya. Pokoknya nanti sabar seminggu lagi. Godaan setan itu ada baik. Ntar nganterin inilah, nganterin itu udah. Pokoknya udah jaga jarak dulu, seminggu lagi mah kudu sabar. Masing-masing memperbaiki diri, masing-masing berdoa. Insya Allah pada saatnya nanti ijab kabulnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayah, ibu izin ya. Kalau Mas Rizad masih punya orang tua nggak? Hadir nggak sekarang? Ada ibunya, mana ibunya? Mas Rizad. Oh di belakang Bu, kasihan banget bocah ini Bu. Iya sini tuh kudunya depan temenin ya Bu ya, Mas Rizad ya. Ibu masih ada ayah ibu ya. Pokoknya ini masih lengkap nih. Pokoknya besan nih mertua sama menantu saling doain. Karena tidak ada doa yang paling mustajab kecuali doa orang tua pada anaknya. Apalagi sekarang udah suami istri, berarti punya orang tuanya 4. Ada 4 orang yang doain, tidak tertolak. Bener Bu, kalau punya, kan kalau kita orang tua doang berapa orang tua kita? Cuma 2. Kalau punya pasangan berapa? Jadi 4. Makanya saya rasa pengen jadi 6 orang tua saya.
Lah, kan saya bilang resep, saya mah cuma resep doang kan gitu ya. Ada 6 orang yang, bukan 6 orang yang doain, 4 orang doain, dua lagi nyumpahin kayaknya gitu ya. Kesel aja. Tapi intinya adalah ini 4 orang ini orang tua, siapin doa terbaik buat anak-anaknya karena mereka sedang belajar rumah tangga. Mereka sedang belajar sabar. Mereka sedang belajar saling memahami satu sama lain. Kita mah udah asam garam dah. Udah kebanyakan asam sama garamnya udah kita. Anak-anak kita besok baru merangkak. Doain nih yang 2 mempelai ini. Pokoknya bapak ibu jangan putus doa buat anak. Dan Mbak Angel ya, pokoknya ini surga Mbak Angel. Ya, Mas. Iya gitu. Yang buat dia kasihan banget ini udah di roasting mulu ini pengantin calon. Banyak gitu ya. Terima kasih Pak RW, Bu RW atas kebaikannya dan ibu-ibu semua terima kasih sudah hadir. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada diri kita. Setiap kebaikan yang kita berikan pada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih. Langsung doa Bu MC. Baik. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan semua doa dan permohonan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabarak